Selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan men-sharingkan mengenai pengenalan icon. Icon adalah antarmuka grafik di sebuah data yang digambarkan oleh gambar kecil yang menggambarkan program komputer. Nah, bentuk-bentuk icon yang ada di desktop seperti ini. Jadi icon-icon ini merupakan data antarmuka grafis yang berfungsi untuk membuka suatu aplikasi komputer ataupun untuk membuka tempat penyimpanan data. Ini adalah bentuk dari icon yang ada di desktop. Fungsi icon berfungsi untuk menjalankan aplikasi komputer atau membuka jendela ruang penyimpanan data komputer. Nah, sebagai contoh ya, kalau saya akan membuka salah satu aplikasi komputer. Sebagai contoh, saya akan mendouble klik salah satu icon yang ada di desktop. Seperti ini. Jadi cara membukanya yaitu kita harus mendouble klik. Nah, ini sudah terbuka aplikasinya, kemudian saya close-kan. Ataupun untuk membuka jendela penyimpanan data. Contohnya saya akan membuka yang ini. Nah, inilah yang dinamakan jendela atau tempat penyimpanan data. Icon terbagi 3. Yang pertama folder, yang kedua file, yang ketiga shortcut. Folder adalah tempat untuk menyimpan atau menampung berbagai file di dalam komputer, baik itu file data, file dokumen, file sistem. Bentuk folder seperti ini. Jadi bentuk folder itu sangat bervariasi sekali, tetapi tidak akan meninggalkan bentuk dasarnya, tetap menggunakan bentuk dasarnya yaitu seperti sebuah tas atau sebuah map terbuka yang berwarna kuning. Meskipun di sini ada berbagai variasi, ada bintang, ada panah, ada not lagu, tapi itulah fungsinya, yaitu kita dapat membedakan bentuknya yaitu dengan cara seperti tas atau map terbuka yang berwarna kuning. Cara membentuk folder. Nah, sekarang saya akan mengajarkan cara membentuk folder. Jadi yang pertama kita sudah mengetahui ya, bahwasannya ini salah satu bentuk folder. Jadi folder itu yang berwarna kuning. Nah, sekarang saya akan tunjukkan lagi folder yang lain. Jadi saya akan membuka dulu Windows Explorer. Kemudian saya maksimalkan. Nah, inilah bentuk-bentuk folder. Cara membentuk folder di desktop ya. Ini desktop. Caranya mouse pointer letakkan di tempat kosong. Kemudian klik kanan, new folder. Seperti ini. Setelah muncul new folder, icon untuk new folder, maka sekarang kita akan mengganti nama foldernya. Ini masih tertulis new folder. Tekan tombol backspace. Tombol backspace yang ada di keyboard. Kemudian kita ketikkan, misalkan namanya kucing. Jadi setelah mengetikkan kata kucing, tekan tombol enter yang ada di keyboard. Jadi di sini tombol backspace yang di keyboard itu digunakan untuk menghapus karakter. Nah, perlu diketahui bahwasannya setiap huruf apapun, setiap tombol apapun yang ada di keyboard itu sebenarnya dikenal dengan kata karakter. Jadi ada huruf A itu disebut sebagai karakter A, huruf B disebut sebagai karakter B, huruf C disebut sebagai karakter C.
kemudian tombol enter. Nah, tombol enter itu biasanya digunakan untuk mengaktifkan perubahan. Nah, yang selanjutnya kita akan memperhatikan latihan praktik untuk pengenalan ikon. Yang pertama, bentuk folder baru dengan format kelas, nomor, nama, LP pengenalan ikon. Contohnya 7K, Juminten 25, LP pengenalan ikon. Jadi 7K ini kelasnya, kemudian Juminten itu nama, Juminten itu namanya, nomor kelasnya 25, kemudian LP pengenalan ikon. Nah, sekarang akan saya bentuk sesuai dengan formatnya ya. Tadi kan diminta kelas, nomor, nama. Jadi harusnya ini 7K duluan, 7K. Kemudian nomornya 25, harusnya 25 duluan. Kemudian baru Juminten. Setelah itu LP pengenalan ikon. Nah, sekarang kita akan bentuk di Explorer. Jadi saya akan buka kembali Explorer. Kemudian ini ada local disk D ataupun local disk C. Biasanya saya bentuk di local disk D. Jadi kita seragamkan aja, kita membentuk di local disk D ya. Kalau misalkan di komputer kalian tidak ada local disk D, maka kalian boleh membentuk di local disk C ataupun di local disk E. Kalau memang ada local disk E, ya gunakan aja local disk E. Kalau tidak ada, ya mau tidak mau kita bentuk di local disk C di tempat penginstalan program ini. Nah, jadi sekarang saya buka local disk D, kemudian saya klik ini tombolnya new folder yang ini diklik saja. Kemudian di sini ada tertulis new folder, saya hapuskan dulu. Kemudian saya ketikkan 7K, misalkan ya saya ketik 7M, nama muridnya Juminten. Formatnya tadi kelas, nomor, nama. Jadi setelah kelas saya harus ketikkan nomor dulu 25, nama Juminten, LP pengenalan ikon. Kemudian tekan tombol enter supaya perubahan ini aktif. Nah, ini udah saya tekan, maka nama foldernya sekarang menjadi 7M,25, Juminten, LP pengenalan ikon. Nah, sekarang folder ini akan dibuka. Cara membuka folder, letakkan aja mouse pointer di folder ini, kemudian double klik untuk membukanya. Jadi double klik itu maksudnya adalah klik kiri 2 kali secara cepat. Nah, sekarang di tempat ini kosong. Nah, saya akan melanjutkan. Untuk poin kedua, buka folder kamu masing-masing lalu bentuk. Nah, jadi foldernya ini udah dibuka ya. Setelah itu, yang mau dibentuk adalah yang pertama, folder baru dengan nama kuda. Cara membentuk folder barunya, letakkan mouse pointer di tempat kosong. Kemudian ini ada tombol new folder. Tinggal diklik saja tombol ini. Kemudian di sini muncul tulisan new folder. Lalu ketik kata kuda. Seperti ini. Setelah ketik kata kuda, kita harus mengenterkan dulu ya. Yang selanjutnya, file baru dengan tipe teks dokumen dan bernama kambing. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana cara membentuk suatu file. Nah, caranya begini, mouse pointer letakkan di tempat yang kosong, klik kanan, kemudian new. Nah, di sini new ada folder ya. Kalau kita pilih new folder, maka ini akan membentuk folder baru. Kemudian di bawah ini ada shortcut. Setelah itu di sini di bawah shortcut terdapat berbagai jenis file yang bisa dibentuk melalui komputer masing-masing
Tapi ini file-filenya ini dibentuk sesuai dengan program atau aplikasi yang telah terinstall dalam komputer masing-masing. Jadi kalau kita mau membentuk misalkan di dalam komputer kita tidak memiliki program CorelDRAW, maka kita tidak dapat membentuk file CorelDRAW. Ataupun misalkan di dalam komputer kita tidak memiliki aplikasi WinRAR, maka kita tidak dapat membentuk file WinRAR. Jadi di sini yang tadi diminta adalah teks dokumen. Jadi sekarang mouse pointer arahkan ke tulisan teks dokumen, kemudian diklik saja. Maka ini muncul new text document. Nah, tadi diminta namanya adalah kambing. Nah, jadi di sini ya, tadi seperti ini. Tekan aja backspace untuk menghapus new text document, kemudian ketikkan kambing. Maka sekarang terbentuklah file kambing. Yang selanjutnya, bentuk file baru dengan tipe Microsoft Word dokumen dan bernama kucing. Jadi di sini kita akan membentuk file baru dengan tipe Microsoft Word dokumen dan namanya kucing. Nah, jadi caranya begini, letakkan mouse pointer di tempat kosong, kemudian klik kanan, new, kemudian cari dulu Microsoft Word dokumen yang ini. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan terinstallnya di dalam komputer kita itu adalah Microsoft Office 2007, maka ini bukan bernama Microsoft Word Document ya, kalau seingat saya ya. Tapi nanti dilihat kembali ke komputer masing-masing deh. Jadi kalau untuk Microsoft Word Document ini ada tulisannya seperti ini, tinggal diklik saja. Kemudian namanya tadi diminta namanya adalah kucing. Nah, jadi seperti ini ya, tadi bentuknya seperti ini, tekan backspace, kemudian ketikkan kucing. Maka sekarang terbentuk file dengan nama kucing. Yang selanjutnya, nah sebelum membentuk shortcut saya akan menjelaskan mengenai file. File adalah arsip atau berkas yang dihasilkan dari software yang terinstall dalam komputer. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya kita dapat membentuk file di dalam komputer berdasarkan program atau aplikasi yang sudah terinstall di dalam komputer kita masing-masing. Jadi kalau aplikasi itu tidak terinstall dalam komputer kita, maka file itu tidak akan pernah kita bentuk atau tidak bisa dibentuk. File terbagi atas 5 jenis. Yang pertama file system, yang kedua file video, yang ketiga file dokumen, yang keempat file gambar, yang kelima file audio. Nah, untuk file system seperti ini. Ini bentuk file system. Jadi file yang terdapat dalam sistem komputer. Nah, di sini saya akan menunjukkan file system yang sudah saya kumpulkan. Ya, saya akan memperbesar dulu tampilannya. Nah, di sini ada file audio, file dokumen, file gambar, file system, file video. Nah, bentuk file system seperti ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, nama filenya, ini ada nama filenya, lalu dipisahkan dengan tanda titik, dan ada extension name-nya. Jadi dalam sistem penamaan file, sistem penamaannya seperti ini. Ini contohnya kucing.docx. Kucing itu adalah nama filenya atau file name-nya. Sedangkan docx adalah extension file name-nya atau ekstensi nama file. Nah, jadi di sini ibaratnya kita punya
marga masing-masing. Contohnya nama seseorang adalah Anton Tampu Bolon, maka namanya itu Anton, sedangkan Tampu Bolon itu adalah marganya. Jadi bisa diibaratkan Anton itu adalah file name-nya, Tampu Bolon itu adalah extension name-nya. Nah, jadi seperti ini. Jadi setiap file ini dinamakan ada pemisahnya berupa titik ya. Yang sebelah kiri ini file name-nya atau nama filenya, yang di sebelah kanan dari titik itu merupakan extension name-nya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, jadi di sini ada titiknya. Jadi kita harus temukan dulu titiknya itu di mana. Ini ada titiknya. Di sebelah kiri dari titik itu adalah nama filenya. Sedangkan di sebelah kanan dari titik adalah extensionnya. Jadi di sini extensionnya adalah DLL. Sedangkan file name-nya adalah APMS WinCore Bigtapy 110 seperti ini. Itulah nama filenya. Kemudian kalau yang kedua ini nama filenya adalah MSODB CSQLR 17. Sedangkan extension name-nya adalah RLL. Kemudian yang ini sysmon.ocx. Jadi nama filenya adalah sysmon, extension name-nya adalah OCX. Kemudian kalau yang keempat ini nama filenya adalah wibucm32, extension name-nya adalah LJP. Sedangkan yang terakhir ini nama filenya adalah winrm, sedangkan extension name-nya adalah VBS. Nah, seperti ini. Apabila di komputer kita tidak menunjukkan extension name-nya, maka sebenarnya ini bisa dimunculkan dengan mengklik menu view. Ini ada menu view-nya. Kemudian yang mau kita aktifkan adalah file name extension. Sebagai contoh, kalau saya hilangkan centang file name extension ini, maka extensionnya itu tidak akan muncul seperti ini. Saya refreshkan dulu. Sekarang saya aktifkan kembali ya file name extensionnya. Nah, ini. Kemudian sebagai contoh lagi, kalau saya buka file audio, nah ini ada file audionya. Kemudian kalau saya buka view file name extensionnya, saya closekan, maka di sini extension filenya itu tidak muncul lagi. Kalau saya tampilkan kembali file, kemudian file name extension, maka extensionnya ini akan muncul. Beda dengan ketika pada file sistemnya, ketika file name extensionnya ini tidak dicentang atau tidak diaktifkan, maka tetap akan muncul extensionnya. Itu hanya berlaku untuk file system, sedangkan untuk file jenis lain ya extension name-nya kalau diaktifkan maka extensionnya akan muncul, kalau tidak diaktifkan ya tidak akan muncul. Jadi saya akan membuka file yang lain. Di sini ada file dokumen. Nah, sebagai contoh saya buka view, kemudian file name extension saya close, saya hilangkan tanda centangnya, maka di sini extensionnya tidak akan muncul. Kalau saya buka kembali view, kemudian file name extension saya aktifkan, maka di sini extension filenya ya tetap muncul. Kemudian yang ini file gambar. Kemudian, nah untuk file gambar ya, di sini ada WEBP. WEBP ini bukan tidak dapat dibuka, ini dapat dibuka, tetapi munculnya di browser nanti seperti ini. Nah, selanjutnya sekarang saya buka kembali jenis filenya. Yang berikutnya adalah file video. Nah, ini adalah jenis-jenis file video. Sebenarnya file video bukan cuma ada 6 bentuk seperti ini ya. Jadi kalau saya perbesar, maka di sini kita dapat lihat ada extension AV, extension MKV, extension MP4, extension VOB,
extension WEBM, extension WMV. Nah, jadi bukan cuma 6 ini, sebenarnya sangat banyak sekali. Tapi ya 6 ini sebenarnya sangat sering digunakan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara membentuk shortcut. Nah, di sini diminta shortcut untuk folder kuda. Nah, jadi kalau shortcut untuk folder kuda, sangat gampang sekali membentuknya. Jadi, letakkan saja mouse pointer di folder kuda. Di sini ada lambang foldernya, di sini ada tulisan kuda. Letakkan aja di tulisan kuda, kemudian klik kanan, pilih create shortcut, maka terbentuklah shortcut, kuda shortcut. Yang berikutnya, shortcut untuk file kambing. Nah, jadi untuk shortcut untuk file kambing, cara membentuknya, letakkan saja mouse pointer di file kambing. Di sini, klik kanan, pilih create shortcut. Maka terbentuklah kambing shortcut. Nah, beginilah cara membentuk folder, kemudian file, lalu shortcut. Nah, kalau kita perhatikan berapa banyak objek yang ada di sini, sebenarnya ini bisa dihitung ya. Kalau kita hitung secara manual, kita hitung satu persatu, maka kita dapat menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 objek, 5 item. Nah, tapi kalau misalkan itemnya sudah banyak atau objeknya sudah banyak, maka tidak memungkinkan kita untuk menghitung satu persatu lagi. Caranya adalah kita dapat melihat keterangan di kiri bawah ini. Ini tertulis 5 item. Jadi saya perbesar dulu. Nah, di sini ini kan Windows, ini Start Windows, kemudian di atasnya itu ada tulisan 5 item. Kalau kita letakkan mouse pointer di sini di tulisannya, itu muncul total item count. Itu maksudnya adalah berapa banyak item yang ada atau totalnya, jumlahnya. Jadi di sini ada 5. Yang berikutnya, kita juga harus mengetahui shortcut itu sebenarnya apa. Jadi kalau kita sudah tahu cara membentuknya, maka kita harus mengetahui shortcut itu sebenarnya definisinya apa. Shortcut adalah jalan pintas untuk membuka folder dan file. Jadi jalan pintasnya. Jadi biasanya kalau kita mau membuka folder kuda, kita tinggal double klik aja di folder di shortcut kuda. Jadi inilah cara pintasnya. Jadi gini ya, kita double klik di kuda shortcut, maka terbukalah ini. Untuk kembali ke tempat sebelumnya, kita dapat pilih ini aja, up to. Maka kembali kemari. Kemudian kalau kita mau membuka shortcut kambing yang ini, kita tinggal double klik saja. Maka terbukalah file kambing. Kalau ini masih kosong ya, ini saya closekan. Nah, yang selanjutnya, yang ini cara membentuk filenya ya, seperti tadi, cara membentuk shortcut. Dan yang ini file yang bisa kita bentuk dalam komputer kita masing-masing. Yang selanjutnya yang mau kita kerjakan ini, screenshotkan tampilan dalam folder LP pengenalan icon dan save dengan format kelas, nomor, nama, LP pengenalan icon. Nah, jadi untuk men-screenshotkan ya seperti biasa yang sudah pernah saya ajarkan pada materi Windows Explorer dengan screenshot ya. Jadi di sini saya akan men-screenshotkannya. Karena saya menggunakan Windows 8, maka saya akan menggunakan cara cepatnya, yaitu menekan tombol Start Windows dengan print screen. Seperti ini. Saya ulangi.
ulangi. Jadi saya tekan tombol Start Windows Print Screen, maka di sini ada kedipannya. Kemudian saya langsung buka Pictures dari sini ya. Ini namanya, ini tetap Explorer. Jadi saya bisa buka dari Pictures. Kemudian saya buka folder Screenshot. Ini folder Screenshot. Nah, ini tadi, yang terakhir ini. Jadi inilah yang di screenshot tadi. Nah, jadi yang kita screenshot itu adalah isi dari folder LP pengenalan icon. Kita dapat ketahuinya dari atas ini. Ini ada judulnya 7M25 Juminten LP pengenalan icon. Inilah foldernya dan ini isinya. Jadi udah kita screenshotkan. Yang berikutnya, save dengan format nomor nama LP pengenalan icon. Jadi sekarang saya akan mengganti file name-nya ya. Nah, ini file name-nya ini semula screenshot buka kurung 8 tutup kurung. .png adalah extension name-nya. Jadi saya akan mengubah file name-nya. Klik kanan, rename. Lalu ketikkan dulu, saya ketikkan 7M, nomor kelas 25, nama murid misalkan Juminten, LP pengenalan icon. Jadi di sini kita sudah berhasil mengganti nama filenya. Baiklah, untuk hari ini sharing telah selesai, penjelasan mengenai pengenalan icon sudah selesai, dan sampai jumpa pada sharing berikutnya. Terima kasih.